rencana hari ini saya mau ke Kalumamang lalu ke Coci. Mau lihat proses pilkada Kabupaten Majene. Jadi ada kampung kecil yang kalau mau ke sana itu ya harus melewati Kabupaten Polman, padahal masuk Kabupaten Majene. Saya tadi ini dari Pambusuang berangkat sekitar 8:30. Sekarang sudah 9:30. Jadi jaraknya 15 kilo dari sini. Dan menyeberang biasanya ini, tapi karena dangkal, saya tadi separuh naik sepeda, terus separuh naik bicara, sampai ketemu di perjalanan menuju Coci. Setelah kurang lebih nggak sampai 2 kilo dari penyeberangan antara Mombi ke Malimbung, sekarang saya berada di antara Malimbung ke Sosso. Jadi ini saya berada di Sungai Mombi atau Lembang Mombi. Ini jembatannya seperti bendungan, jadi hanya tidak sampai 1 meter, ya kurang lebih 1 meter dari permukaan sungai. Nah, kalau banjir biasanya air melewati jembatan, makanya desainnya seperti ini. Nah, rencana saya menuju ke arah hulu Sungai Mombi, tapi tidak sampai di Kalumamang saja. Kalumamang baru kembali sedikit, terus rencana menuju ke Coci. Coci kayaknya berada di atas, di balik bukit ini, masuk wilayah Kabupaten Majene. Ayo lanjutkan perjalanan menuju Coci. Welcome to Sosso. Baru beberapa meter meninggalkan menyeberang Sungai Mombi, kembali menyeberang. Nah, kali ini tidak ada jembatannya, jadi sekarang saya berada, ini masih di Sosso Pak ya? Iya, masih Desa Seragiang. Mau menuju ke Desa Kalumamang. Ini yang paling ikonik di sini karena bentang alamnya sangat cantik. Tebing batu kiri kanan, terus seperti yang jembatan tadi itu ya modelnya seperti ini. Jadi kalau ini yang terus menuju Kalumamang, terus nanti dari Kalumamang kalau mau menuju Coci bisa lewat situ. Kalau yang ini Pak, tembus apa tadi? Tembus kembali ke Seragiang kalau yang ini. Bisa menuju ke arah yang sana. Terima kasih Pak. Kembali saya berada di Sungai Mombi. Ini kesekian kalinya, paling tidak 5 kali saya menyeberang sungai yang sama. Kali ini tidak ada jembatannya, seperti ini saja. Jadi saya akan menuju Kampung Coci. Itu salah satu desa paling timur Kabupaten Majene. Mungkin Lembang Mombi ini adalah perbatasan dari antara Kabupaten Pulau Limandar dengan
Majene. Ini untung sungainya arusnya tidak terlalu kencang, terus tidak dalam, jadi mudah menyeberang. Kalau hujan lebat di hulu, itu pasti tidak bisa nyeberang sini. Nah, kalau yang menggunakan kendaraan bermotor, khususnya bagi yang pendatang, motornya mereka simpan di atas. Jadi ada tadi kurang lebih 10 motor yang disimpan di situ. Nyebrang kurang lebih 30 meter dengan Mombi. Lumayan. Terus menuju Coci ini ya jalannya jalan setapak. Kalau sepeda ya tinggal trek, saya tidak tahu. Berikutnya beberapa meter setelah meninggalkan Sungai Mombi, langsung dapat tanjakan. Tadi ada dilewati kali sungai kecil. Ini jalan cor. Licin sepatunya. Jalan cornya cuma beberapa meter. Sarambur lah Coci pun. Sarambur weh. Damir ya. Ya doh. Sekarang saya menuju ke Coci. Lumayan tanjakannya. Detak jantung sampai 170 per menit. Jadi kalau angka 160, 65 saya berhenti untuk recovery. Ini Bu, polen itu kan poli raya. Kaput tak daya tuh. Oh, jadi Ibu jual ikan. Tuh sekali tuh lembas terus. Sekali tuh menayo. Jadi Ibu cukup kuat jalan kaki nanjak tiap hari. Kala anak muda. Jadi beliau tiap hari bawa ikan. Bawa apa? Bawa marah Bawa baru. Iya. Iya, mas saya tak boleh tinambung. Ya demikian tanjakannya lumayan ya dari sungai itu ya. Ini mungkin baru 300-500 meter, tapi setidaknya saya sudah 3 kali berhenti beristirahat. Mungkin kalau cuma jalan kaki ya bisa terus-terus, tapi ini dorong sepeda juga, jadi lumayan bawa kurang lebih 15-16 kilo. Mudah-mudahan ini yang terakhir. Sudah jam 11. Saya nanjak juga panas matahari pasti mempengaruhi. Pero
Biasanya torek ya. Iya. Anu Pak Gondol sampai benam. Iya. Saya sudah tiba di Dusun Coci, Desa Banu Adolang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene. Jadi Coci ini adalah salah satu dusun yang paling paling timur dari Kabupaten Majene. Untuk menuju ke tempat ini, seperti yang saya sampaikan tadi, harus melewati masuk wilayah Pulau Alimandar dulu, menyusuri Sungai Mandar, terus kembali menyusuri Sungai Mombi dan mendaki kurang lebih setengah jam kalau jalan kaki. Jadi saya tiba menjelang pukul 12. Menurut informasi dari petugas pemilih tadi, lebih 100 wajib pilih untuk di Dusun Coci ini. Ini adalah proses pencoblosan. Bisa dilihat KPU menerapkan protokol kesehatan. Para pemilih sebelum masuk mengenakan sarung tangan plastik, terus diukur suhu tubuhnya menggunakan termometer tembak, dan oleh petugas KPPS dikasih kertas suara, diperlihatkan terlebih dahulu bahwa itu tidak cacat, dan kemudian ke bilik suara untuk proses mencoblos salah satu kandidat, dilipat dan dimasukkan ke dalam kotak suara. Nah, setelah itu sarung tangan plastik dibuang dan ditetesi tinta. Dalam perjalanan meninggalkan Dusun Coci. Coci itu berada di lembah kecil, dikelilingi perbukitan. Jadi tadi dari Sungai Mombi nanjak dulu, setelah sampai di sini baru menurun. Jadi ya kayak benteng alami. Sepertinya Coci dulu adalah bagian dari jalur Manawewang, Manapatolawali. Mereka berdua adalah pahlawan Mandar melawan kolonial Belanda yang kalau Manawewang itu lahir di Lutang Majene pesisir, tapi belakang itu jadi Maradi atau raja di Kerajaan Alu, Rangkap Panglima Perang Kerajaan Balanipa. Benteng mereka itu berada di Adolang, Pambuang. Di waktu Manapatolawali tewas oleh Belanda waktu diserang di daerah di balik perbukitan itu, sepertinya mayatnya itu jenazahnya melalui jalur ini untuk kemudian dimakamkan di Alu, di pinggir Sungai Mandar. Karena ya kampung yang ya bisa dikatakan satu-satunya ya untuk kawasan di sini antara Sungai Mombi dengan Adolang cuma ini. Jadi ada kemungkinan ini adalah bagian dari jalur yang menghubungkan Alu dengan Adolang Pambuang. Dan saya tanya tadi ke penduduk,
apakah ada jalan ke Adolang, menuju Adolang, yang katanya ada. Masih sebagian besar jalan setapak seperti ini, tapi kabarnya ya 2021 nanti akan mulai pengerasan, dan biasanya itu akan dicor, dibiayai APBN. Ternyata masih ada sayap pateke di daerah sini. Malu itu biau bang. Oh, sayap pateke sesuatu yang sudah jarang ditemukan, karena sejak beberapa jalan-jalan ke kampung itu diperbaiki, dibuat lebar, terus kasih cor. Itu memudahkan kendaraan bermotor. Dulu waktu tahun-tahun awal tahun 90-an masih banyak, hampir semua moda transportasi ke pedalaman itu mulai dari misalnya dari Petausan ke arah masuk itu selalu menggunakan sayap pateke. Sekarang itu ya digantikan dengan kendaraan bermotor. Ini saya baru menyaksikan lagi sayap pateke yang dalam penggunaan secara ya dalam arti sesungguhnya, karena pateke itu artinya memanjat, menanjak, untuk membawa beban. Kalau yang saya lihat tadi waktu bapak ketemu di setelah menyeberang sungai, beliau membawa kemiri, diambil kemiri, dibawa ke bawah untuk kemudian dijemur, dipecah, kemudian dijual. Saya baru pertama kali ke kawasan ini di daerah Beuas. Jadi kurang lebih 500 meter di belakang saya ada dusun Beuas yang masuk wilayah desa Tangambaru. Adapun Tangambaru sendiri ada di tidak tahu berapa kilo ke sana ini. Kawasan di sini berbukit-bukit, dominan padang ilalang. Terus di punggung-punggung bukit ada tanaman jagung. Seperti yang di depan ada jagung, di sisi kanan, di seberang bukit sebelah kiri juga demikian. Sebelumnya saya tidak tahu kalau ada jalanan ini. Minggu lalu saya bike camp di pinggir Sungai Mandar di perbukitan Malimbung. Saya lihat ada mobil lewat kejauhan, terus ada tiang listrik. Ternyata sudah ada jalan yang menghubungkan antara Tangambaru dengan Beuas. Ini saya sudah ada di sini. Sekarang sudah pukul 2. Saya sudah mulai loyo. Logistik baru saya habiskan berupa coklat, coki-coki, dan biskuit sereal. Rencana makan siang di Tangambaru. Kalau lihat kondisi jalannya ini ya nanjak. Depan ini ya pasti turunan. Mudah-mudahan jauh lebih panjang dibanding yang di belakang. Maksud saya, sebelum berangkat tadi ada dua pilihan. Lewat di sini dulu atau lewat Mombi dulu. Belakang saya
pilih untuk lewat Mombi di balik bukit itu, karena pertimbangannya kalau lewat jalur ini kayaknya jauh lebih panjang nanjaknya dari Tanambaru dibanding kalau dari Luas. Saya berada di bagian jalan yang berada di bagian paling tinggi di antara Luas dengan Tanambaru. Pemandangan di sini cukup indah. Kayak ini Sungai Mombi itu dengan tampak ke kampung Kalumamang. Terus di sebelah kiri saya atau ke arah selatan tampak beberapa kampung desa atau termasuk ibu kota kecamatan Tinambung yang ditandai dengan dua menara masjidnya. Saya tadi naik ke sini. Saya akan melanjutkan perjalanan. Sepertinya jalan di depan ini sudah mulai menurun sampai ke Tanambaru, di siap-siap rem. Nikmati gravitasi. Wow, enaknya. Ini makanannya anak downhill. Hati-hati. Di minggu lalu saya berkemah di sana, ada yang tiang-tiang listrik kelihatan. Wow, 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 wow. Yeah. Alhamdulillah saya hari ini bisa menyelesaikan touring pendek, one day touring dari Pambusuang menuju Mombi, menyeberang ke Halimbung, ke Sosok, terus masuk desa Kalumamang. Dari Kalumamang lintas kabupaten mendaki naik ke Dusun Coci yang masuk wilayah Desa Banu Adolang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene. Sekedar informasi, Pambuang itu berada di pesisir. Itu di antara Coci dengan Pambuang sendiri itu dibatasi oleh Bukit Barisan, Bukitan Adolang, Karampuana, dan lain-lain. Jadi kalau orang mau ke Coci, misalnya dari Majene, harus lewat ini dulu, Galur Lombok, terus ke arah Tandasura, Tanambaru, Kalumamang. Untuk sampai sekarang saya sudah menempuh jarak 40 km. Ini sudah masuk di wilayah Desa Tandung, Kecamatan Tinambung.
Untuk waktu ya, kalau naik sepeda saja sama jalan kaki tidak termasuk istirahat, hampir 3 jam. Yang membuat lambat itu ya karena pendakian ke Coci, terus waktu dari Beluas ke Tangambaru itu juga mendaki, jadi saya lebih banyak jalan kaki atau mendorong sepeda. Alhamdulillah bisa diselesaikan. Insyaallah tiba di Pambusuang kira-kira nggak sampai setengah jam. Dari sini ke Pambusuang kurang lebih 8 km. Oke, sampai jumpa di